Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MI Nurul Yakin, berhubung dilakukannya PSBB kembali, maka dari itu pembelajaran kita dilakukan secara online ataupun daring kembali. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi tentang berinfak atau tentang infak. Selanjutnya, pengertian infak. Anak-anak pasti sering mendengar apa itu infak. Berikut akan diuraikan apa yang dimaksud dengan infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu infak. Menurut bahasa, berarti membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah atau agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, untuk dakwah Islam, dan yang sejenisnya. Dengan demikian yang disebut infak apabila kita membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infak adalah perbuatan mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh orang Islam. Selanjutnya, membiasakan berinfak. Memberikan infak dan sedekah merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, terutama umat Islam, dalam usaha mengatasi kemiskinan yang melanda sebagian umat Islam. Infak dan sedekah merupakan suatu pemberian lainnya, akan memberikan sebagian yang sangat penting untuk syiar dan perkembangan Islam ke semua belahan dunia. Selanjutnya, tata cara infak. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta berupa infak yaitu adalah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan berikut. Yang pertama adalah saudara terdekat atau keluarga. Yang kedua adalah anak-anak yatim. Yang ketiga adalah tetangga dekat ataupun jauh. Yang keempat adalah sahabat ataupun teman. Yang kelima adalah ibnu sabil dan lain sebagainya. Sedangkan amal jariah yang berupa tanah dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berikut, yaitu adalah madrasah atau sekolah. Yang kedua adalah masjid atau musola. Yang ketiga adalah rumah sakit. Yang keempat adalah jalan. Yang kelima adalah kepentingan lain di jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang-orang yang diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah ataupun syarat infak dan sedekah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tidak menyebut-nyebutkan sedekah ataupun infak yang telah diberikan. Yang keempat adalah tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah ataupun rukun infak dan sedekah adalah sebagai berikut. Adanya orang yang memberi infak ataupun sedekah. Kemudian adanya orang yang menerima infak dan sedekah. Adanya barang yang diinfakkan dan disedekahkan oleh milik sendiri dan ada manfaatnya. Yang keempat yaitu adanya pernyataan antara pemberi dan penerima infak dan sedekah. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.